Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami di channel Mojo Buku. Nah, di kesempatan kali ini kami hendak sedikit memperbincangkan sebuah buku yang unik. Buku tersebut berjudul Estetika Banal dan Spiritualisme Kritis, Dialog Fotografi dan Sastra dalam 13 Keping. Buku ini ditulis oleh Ayu Utami dan Erik Prasetya. Yuk langsung saja kita simak vlog atau podcast berikut ini. Nah, buku yang berjudul berjudul Estetika Banal dan Spiritualisme Kritis, menurut kami sangat unik. Karena apa? Karena di dalam satu buku ini ada dua materi. Satu materi yang ditulis oleh Erik Prasetya di ranah fotografinya, dan satu materi lagi ditulis oleh Ayu Utami dengan ranah sastranya. Dan juga buku ini ditulis dalam dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya buku ini tidak tebal karena masing-masing materi itu hanya berjumlah 40 halaman. Nah, seperti judulnya, Estetika Banal dan Spiritualisme Kritis, Dialog Fotografi dan Sastra dalam 13 Keping, maka dalam 40 halaman tersebut dibagi ke dalam 13 bagian. Nah, buku ini dicetak pertama kali oleh KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta pada tahun 2015. Dari penulisnya atau dari sisi penulisnya, pasti rekan-rekan sudah familiar atau sudah mengetahui siapa Ayu Utami. Ya, beliau Ayu Utami adalah seorang penulis, seorang sastrawati, bisa dibilang seniman, aktivis, dan pernah menjadi jurnalis. Nah, karya-karya novel beliau pasti rekan-rekan sudah sering menjumpainya, baik itu di toko buku maupun di perpustakaan. Dan juga mungkin rekan-rekan pasti sudah pernah membaca karya-karya dari Ayu Utami. Lalu siapa sih Erik Prasetya ini? Nah, bagi rekan-rekan yang berkecimpung di dunia fotografi, pasti sudah familiar dan tidak asing lagi dengan nama Erik Prasetya. Ya, beliau adalah seorang fotografer yang menekuni atau fotografer di genre fotografi jalanan atau street fotografi. Oke, nah buku ini berisi monolog-monolog dari Ayu Utami dan Erik Prasetya. Ayu Utami merupakan seorang penulis yang tulisannya itu selalu menyentuh sisi spiritualisme kritis, kemudian ada feminisme, seksualitas, kemudian militerisme. Nah, lantas apa sih spiritualisme kritis yang dimaksud Ayu Utami di buku ini, yang dijabarkan di buku ini ya? Nah, ini menurut tangkapan kami. Nah, rekan-rekan boleh setuju, boleh tidak, atau mungkin jika kami salah atau kami kurang tepat, mungkin rekan-rekan bisa menambahkannya di kolom komentar ya. Nah, spiritualisme kritis adalah suatu penghargaan pada yang spiritual tanpa mengkhianati nalar kritis. Nah, Ayu Utami merupakan seorang penulis yang tulisannya itu sangat-sangat kritis tentang kehidupan sosial atau kehidupan di sekitarnya ya. Dan dalam berkarya atau berekspresi untuk membentuk suatu karya, pasti timbul pertanyaan-pertanyaan logis atau pertanyaan-pertanyaan kritis yang kadang-kadang itu kita anggap berbenturan dengan apa yang kita anut, yaitu agama atau kepercayaan. Nah, di dalam spiritualisme kritis kita itu belajar untuk tetap bernalar kritis, tetapi
tetapi tetap menghargai spiritualisme atau agama yang kita anut atau kepercayaan yang kita anut. Dan apabila itu dilakukan, maka akan terjadi suatu keselarasan atau sinergi antara nalar kritis dengan kepercayaan atau agama yang kita anut atau spiritualisme. Sinergi tersebut akan melahirkan suatu karya-karya yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat hebat, sangat-sangat fenomenal seperti karya-karya dari Ayu Utami. Nah, kemudian di dalam materi berikutnya yaitu Estetika Banal yang ditulis oleh Erik Prasetya, di mana si penulis atau Erik Prasetya ini tampaknya bermonolog ya perihal kontemplasinya mengenai dunia fotografi yang digelutinya, yang melibatkan manusia dan ruangnya. Nah, estetika banal ini lahir atau istilah estetika banal ini lahir dari pergulatan-pergulatan beliau dalam memotret atau ketika beliau memotret di Jakarta. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kegelisahan beliau seperti di halaman 11, ini saya bacakan, yaitu apakah fotografer harus mencari peristiwa-peristiwa besar atau membesarkan suatu peristiwa dan gagal mengarahkan lensanya kepada dan dengan cara yang sederhana. Nah, kemudian juga beliau juga mengungkapkan atau menuliskan mengenai kutukan fotografer, yaitu ada dua, yaitu hutang juru foto pada yang ia foto tak tertebuskan, dan yang kedua adalah ketergantungan fotografi pada teknologi tak terselamatkan. Nah, kemudian juga ada yang dianggap aneh oleh si penulis, oleh Erik Prasetya, di mana adanya komodifikasi atau penguasaan terhadap apa yang difotonya, kemudian bebas diperjualbelikan, kemudian problem etis yang dirasakan oleh Erik Prasetya, di mana ketika seorang fotojurnalis atau fotografer jurnalistik dengan seri foto human interest, di mana si fotojurnalis tersebut itu membuat kerangka untuk, atau pewarta foto tersebut atau fotojurnalis tersebut dituntut suatu estetika, adanya suatu estetika, sehingga dia akan membuat suatu kerangka. Nah, ketika dia terjun, maka dia bertindak sebagai sesuatu yang berbeda dari masyarakat yang difotonya. Masyarakat yang difotonya harus tunduk pada kerangka estetik yang dibuatnya. Nah, inilah problem etis yang mengganjal di hati Erik Prasetya. Nah, kemudian juga ada problem etis yang lain adalah masalah objek dan subjek. Nah, problem etis tersebut membuat si penulis ini kurang bahagia sebagai manusia dan juga sebagai fotografer. Nah, kemudian estetika banal atau credo dari estetika banal adalah, credo dari estetika banal ini saya bacakan, yaitu melihat keindahan dengan kriteria yang lebih luas, terbuka pada estetika yang belum dirumuskan, percaya ada momen-momen indah pada yang sehari-hari dan mencoba merekamnya, mencoba menangkap kewajaran sehingga tidak menyutradarai atau memprovokasi, dan selalu mempertanyakan kembali hubungan subjek-objek. Nah, di dalam estetika banal ini terdapat suatu atau percaya terhadap adanya suatu pola yang unik, makna dari kewajaran yang ada di masyarakat yang akan kita foto. Dan
disebutkan juga estetika banal adalah usaha menjawab problem-problem etis dan estetis dalam fotografi. Problem etisnya adalah seperti tadi ya, melalui estetika banal, maka kita sebagai bagian dari masyarakat yang kita foto, kita bukanlah masyarakat yang lain atau bukanlah individu yang lain. Dan estetisnya adalah di dalam suatu kewajaran, di dalam suatu kehidupan rutin masyarakat itu terdapat suatu keunikan, terdapat suatu pola-pola yang estetis yang bisa kita tangkap dan bisa kita rekam dengan kamera. Makanya disebut estetika banal adalah usaha menjawab problem-problem etis dan estetis dalam fotografi. Nah, dan juga disebutkan dalam estetika banal, dengan pendekatan estetika banal ini, adanya tercipta suatu eksistensi fotografer sebagai manusia yang berkesadaran. Tampaknya sekian dulu perbincangan buku Estetika Banal dan Spiritualisme Kritis. Apabila rekan-rekan ingin membaca buku fisiknya, rekan-rekan dapat meminjam ke kami, tapi kami batasi di area Bekasi supaya lebih mudah. Rekan-rekan dapat menghubungi kami via Twitter kami. Dan kemudian apabila rekan-rekan ada saran, ada kritik, ada tambahan, ada perbincangan lain mengenai buku ini, rekan-rekan dapat menuliskan di kolom komentar. Dan juga apabila rekan-rekan berminat pada dunia fotografi dengan genre street fotografi atau fotografi jalanan, dan juga berminat pada sastra, maka rekan-rekan harus membaca buku ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di vlog atau podcast berikutnya.